Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina al-anam. Alhamdulillahilladzi anzala 'alaina al-Qur'an. Alhamdulillahi على الجميع الظاهرة والباطنة والسابقة واللاحقة الدنيوية والأخروية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أنكم قادرون إلى الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Menjadi kata yang harus terus-menerus kita ucapkan sebagai wujud dan syukur atas karunia nikmat yang tak terkira, nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu banyak. Nikmat ini tidak akan bisa dibalas oleh setiap manusia, dan nikmat ini tidak akan mampu dihitung oleh setiap manusia. Nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Maka dengan itu, marilah kita gunakan sebaik mungkin kenikmatan ini dengan cara yang baik untuk hal-hal yang baik, sehingga kita terus-menerus melakukan kebaikan dan kehidupan kita diberikan keberkahan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sesungguhnya kalian ini tidak akan bisa mampu menghitung nikmatku yang telah kuberikan kepada kalian semua. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bersyukurlah atas nikmat Allah, nanti Allah akan tambah nikmatnya. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang kufur atas nikmat Allah, sungguh azabku sangat pedih. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti lugah yaitu mengikuti segala sesuatu perintah yang sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla dan menjauhi semua larangannya. Wasiqal ladzina taqarrabu ila jannati jumara. Orang-orang yang takwa yang selalu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga dengan rombongan-rombongannya. Siapakah orang yang akan dimasukkan ke dalam surga? Apakah orang yang setiap harinya melakukan kemaksiatan, setiap harinya lupa daripada Allah, setiap harinya melakukan perbuatan zina yang mendatangkan hanya murka Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak. Orang yang akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surga yaitu ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang taat kepada Allah akan dimasukkan ke dalam surga yaitu dengan rombongan, dengan para nabi, dengan orang-orang soleh yang setiap harinya selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wal 'aqibatu lil muttaqin. Akhir yang baik hanya untuk orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan rasa takut kita, supaya kehidupan kita di dunia ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala berikan kebahagiaan yang kekal kepada kita semua. Takwa adalah fondasi kehidupan setiap manusia. Ketika dia ingin bahagia, ketika dia senang, maka fondasinya adalah takwa. Dulu pepatah mengatakan, sedia payung sebelum hujan. Memang kalau hujannya ini air, seandainya kalau hujannya ini batu, bagaimana? Payung ini tidak akan ada fungsinya. Sekarang manusia sibuk, berangkat pagi pulang sore, berangkat sore pulang pagi, yaitu untuk mengumpulkan keekonomian agar tercukupi. Padahal Allah Subhanahu wa taala, sekarang harta kita banyak, jabatan kita tinggi, setiap harinya ekonomi kita cukup. Padahal Allah Subhanahu wa taala uji kita bukan dari arah tersebut. Sekarang harta kita banyak, jabatan kita tinggi, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menguji kita bukan dengan keekonomian kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala menguji kita dari kesehatan kita. Banyak yang hartanya banyak, banyak yang kayaannya banyak, tapi dia tidak merasa bahagia karena kondisi tubuhnya sakit. Sekarang orang banyak memikirkan kondisi tubuhnya. Setiap hari dia memikirkan olahraga agar tubuhnya selalu sehat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan, memberikan ujian bukan arah tersebut, tetapi dari kerukunan rumah tangga kita. Maka fondasi segala sesuatu kehidupan yaitu dengan takwa, berhubungan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang terdahulu diuji oleh Allah, orang-orang sekarang pun sama diuji oleh Allah. Akan tetapi perbedaan orang sekarang dengan orang yang terdahulu ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala bukan menjauh daripada Allah, maka mereka mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang telah diberikan kepada kita cobaan yang bisa menyelesaikan masalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lapor kepada manusia, kita ngomong kepada manusia, saya dapat masalah seperti ini. Manusia ini tidak bisa menyelesaikan masalah. Yang bisa menyelesaikan masalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang diuji oleh Allah tapi dia beriman kepada Allah, mendekat kepada Allah, taat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari masalahnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya ma'syiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dulu dikisahkan ada seorang kaya yang hartanya sangat banyak, jabatannya sangat tinggi. Maka seseorang raja ini memerintahkan kepada seluruh anggotanya dikumpulkan. Maka raja ini memerintahkan kepada anggotanya, siapa yang berani menghancurkan mahkotaku? Maka tentaranya tidak ada yang berani menyentuh hak mahkotanya. Tetapi datanglah seorang pembantu, datang kepada raja dan memegang mahkota tersebut, dihancurkan oleh pembantu tadi. Maka tentara-tentara sang raja berbicara, kamu beraninya menghancurkan mahkota sang raja, sedangkan saya tidak berani menghancurkan mahkota sang raja. Maka raja tadi tersenyum, dan raja tadi memerintahkan lagi kepada tentaranya, silakan kalian ambil dari istanaku apa yang kalian inginkan, apa yang kalian mau. Maka tentara-tentara sang raja sibuk, ada yang mengambil ini, ada yang mengambil itu, ada yang mengambil ini. Akan tetapi pembantu tadi diam saja, tidak sibuk seperti tentara-tentara tadi. Maka tentara ada yang berbicara kepada pembantu, kenapa kamu tidak mengambil, sedangkan raja memerintahkan kepada kita semua untuk mengambil apa yang kita inginkan. Pembantu tadi senyum-senyum saja. Maka pembantu tadi ini memegang sang raja, memeluk sang raja.
Aku telah mendapatkan raja. Seandainya aku mendapatkan raja, maka aku akan mendapatkan semuanya. Karena istana tadi, harta yang di dalam istana semuanya milik raja. Seandainya kita mendapatkan rajanya, saya akan mendapatkan semuanya. Man wajadallahu wajada kulla syai'in wa man faqadallahu faqada kulla syai'in. Barang siapa yang mendapatkan Allah, barang siapa yang dekat kepada Allah, maka dia akan mendapatkan semuanya, akan mendapatkan segalanya. Dan barang siapa yang tidak mendekat kepada Allah, jauh daripadanya, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah mengorbankan hartanya, dirinya untuk kita semua. Kalau kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar hanya ucapan, tapi butuh pengorbanan. Man shalla alaihi salatan wahidah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Rasulullah, satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepadanya. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'iyya fil jannah. Barang siapa yang mengikuti sunnahku, maka dia cinta padaku, dan barang siapa cinta padaku, maka dia akan di surga bersamaku. Ketika kita mencintai Rasulullah, maka kita setiap harinya harus mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kehidupan di dunia ini tidak akan lama kita. Ada masanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau, suka tidak suka, ketika masanya sudah menjemput kita, kita akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahul ladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dan kematian hanya untuk menguji kamu, siapa di antara kamu amal yang paling baik. Sekarang kita sibuk dengan perkara dunia, kita bahagia dengan perkara dunia. Sekarang dunia dijadikan nyata. Suatu saat nanti ketika kita kembali ke akhirat, dunia akan menjadikan cerita, akhirat akan menjadikan nyata. Wa fariqul hayati dunya wa mal hayati dunya fil akhirati illa mata. Sesungguhnya kebahagiaan dunia jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat, dengan kebahagiaan akhirat, hanya kebahagiaan yang semata, kebahagiaan yang sedikit. Maka bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berpikir, marilah kita persiapkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang pandai bukan orang yang mengumpulkan harta, bukan orang yang mengumpulkan jabatan, akan tetapi orang yang pandai ialah mempersiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu amal kebaikan. Amal inilah yang bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah. Amal ini dan bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah. Segala sesuatu ketika kita melakukan kebaikan di muka bumi ini, maka faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, akan dilihatkan pahala-pahalanya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang jahat, perbuatan yang ingkar, maka akan terlihat dosanya nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Man dhanba wa huwa yadhhak fa innallaha yabki wa man ata'a wa huwa yabki fa innallaha yudkhilul jannah wa huwa yadhhak. Barang siapa yang melakukan kemaksiatan tapi dia senang, gembira dengan kemaksiatannya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam neraka dengan kondisi menangis. Barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menangis, sedih, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam surga dengan kondisi bahagia. Wa fariqul haqqi wa hayati dunya fil akhirati. Sesungguhnya kematian itu akan datang menjumpai kita, akan menjemput kita. Mau tidak mau kematian itu akan datang kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita apa yang kita kerjakan di muka bumi ini. Maka ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, marilah kita perbaiki diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
agar kehidupan kita diistiqomahkan dalam perkara kebaikan, dan ketika ajal menjemput kita, Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annakum qadiruna ila Allahi faltanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'a minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wal ikhwana alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum wa lidhikrullahi akbar. Aqimus shalah.